Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 33372300040. Nah, di sini saya membuat game dua dimensi dan fokus saya adalah di player Jack. Pertama di sini ada main kamera dan kamera ini di sini saya atur mengikuti player. Di sini targetnya player. Kita coba lihat scriptnya. Yang pertama di sini ada di sini itu untuk mengimport fungsi-fungsi bawaan Unity. Kalau yang kita gunakan di sini ada seperti menu behavior, transform, vector, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada public place camera column menu behavior. Ini tuh untuk membuat kamera bisa mengikuti objek lain. Nah, kalau di sini kita pakai untuk player. Lalu script ini dipasangnya ke kamera. Ini sini ada private vector 3, offset yang vector 0f, 0f, 5f. Jadi itu jarak tetap antara kamera dan objek yang diikuti. Misalnya di sini kita pakai untuk mengikuti player. Jadi kamera ini akan selalu berada di belakang objek sejauh min 5 di sumbu Z. Ini tuh untuk game 2D. Selanjutnya ada private float smooth time. Ini waktu yang dibutuhkan kamera untuk menyusul ke posisi target. Selanjutnya ada velocity vector 0. Di sini untuk variabel internal yang digunakan oleh fungsi system untuk menyimpan kecepatan perpindahan. Ini ada serialized field private transform. Di sini itu untuk objek yang akan diikuti kamera, misalnya pemain. Jadi ini tuh artinya bisa kita atur dari Unity Editor meskipun ini private. Selanjutnya ada void. Ini untuk fungsi dijalankan sekali di awal saat game dimulai. Belum ada yang perlu ditambahkan. Selanjutnya ada dijalankan setiap frame berulang terus. Ini pertama ada vector 3 target position. Tentukan posisi tujuan kamera yaitu posisi target plus offset. Selanjutnya di sini ada transform position, smooth them, velocity smooth time. Sini itu untuk menggerakkan kamera secara halus dari posisi sekarang ke posisi tujuan. Selanjutnya fungsi smooth them akan membuat gerakan terlihat lebih lembut. Kemudian ada velocity dan smooth time, itu tuh untuk mengontrol kecepatan kehalusan gerakan. Oke, langsung saja kita kembali ke ini ya. Dan sini ada player. Nah, player ini saya menggunakan aset ini. Selanjutnya di sini ada grid. Nah, grid ini tuh untuk menata ininya ya, ground-groundnya atau wall-wallnya. Saya di sini menggunakan tile palette. Jadi kayak tinggal ditaruh ya. Misalnya. Selanjutnya di sini ada ini wall yang tadi ya. Di sini kita kasih helmet collider, dan ada composite collider juga. Selanjutnya di sini ada background geometry, saya menggunakan ini. Selanjutnya ada background music, saya menggunakan ini byflex. Selanjutnya oh ya, nih di player ini kalau kita lihat di sini ada ground check. Nah, ground check ini itu fungsinya buat agar si player ini bisa tahu kalau dia itu lagi menginjak ground. Nah, di konteks project ini saya menggunakan ground check untuk mengatasi double jump pada player. Jadi kalau dia lagi di langit atau selain di ground, maka dia nggak bisa lompat. Maksudnya nggak bisa mencet spasi 2 kali gitu. Nah, agar ground check ini berfungsi, kita harus menambahkan layer dulu. Ini kita bisa edit ya kalau belum ada, lalu tambahkan ground. Selanjutnya di sini layer kita ubah menjadi ground.
Selanjutnya di sini juga yang di wall diubah jadi ground gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita bahas jelas layer movement. Oke, pertama di sini ada using itu untuk mengimpor library standar Unity yang dibutuhkan untuk game dan data. Selanjutnya di sini ada public class player move, itu kelas utama untuk mengatur gerakan pemain. Ada public float speed yang untuk kecepatan gerakan horizontal pemain. Nah ini nih nanti bisa kita ganti-ganti di dalam editor Unity-nya ya, jadi bisa kita sesuaikan. Ini public float jump, ini hanya contoh aja. Selanjutnya ini tuh untuk variabel untuk menyimpan input gerakan, bisa kanan sama kiri. Selanjutnya ini ada rigid body, itu untuk komponen fisika dari si pemainnya. Kemudian ada header ground check yang tadi ya, untuk mengecek pemain apakah dia menyentuh tanah. Selanjutnya di sini ada public platform ground check, jadi titik pusat pengecekan tanah. Dan di sini ada radius pengecekan tanah, seberapa besar area yang dicek di sekitar ground check ini. Ini ada layer mask ground layer, jadi bisa tahu gitu layer apa aja yang dianggap sebagai tanah. Dan di sini ada private boolean is ground, status apakah pemain sedang menyentuh tanah atau tidak. Nah ini tuh fungsi yang dipanggil sekali saat game dimulai, jadi private void start. Jadi RB get komponen rigid body ini itu untuk mengambil komponen rigid body dari objek layer. Selanjutnya di sini ada void update. Void update itu untuk fungsi yang dipanggil di setiap frame. Selanjutnya di sini ada is ground, mengecek apakah pemain menyentuh tanah. Nah ini tuh untuk gerakan input axis row horizontal ya biasa kanan sama kiri. Kalau kirinya -1, dia 0, kanan 1. Selanjutnya di sini ada if gerakan, jika pemain bergerak ke kiri maka badannya menghadap kiri. Nah sama ini jika pemainnya bergerak ke kanan maka kita rotasi layarnya menghadap kanan. Karena default jadi 0 semua. Selanjutnya di sini ada untuk mengatur kecepatan horizontal pemain sesuai input. Ini ada jika tombol lompatan ditekan, maka mengambil jump function. Nah jump function itu ada di sini. Fungsi untuk melakukan lompatan. If is ground hanya boleh lompat jika sedang menyentuh tanah. Ini ada velocity nil vector. Sini tuh menambahkan kecepatan vertikal untuk melompat ke atas. Ini ada private void on radius selection, itu untuk fitur tambahan di editor untuk menggambar lingkaran sebagai indikator area ground check-nya. Nah jika ground check belum kosong maka di source color red ini untuk warnanya lingkaran dengan warna merah, lalu gambar lingkaran di sekitar titik ground check-nya. Oke, sekarang kita coba masuk ke gamenya. Di sini pertama bisa kita lihat, kita bisa ke kanan dan ke kiri, kanan kiri, lalu lompat pencet spasi. Kita coba berkeliling sedikit. Nah, kita lihat ya. Oke, jadi ini tuh kalau nggak bisa double jump ya. Tuh, jadi bisa lompat kalau dia udah nyentuh kanan. Nah, ini. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.